Saya bilang begini, little bit demonstrasi sedikit coba. Gimana ngomong? Mut, lo mau roti nggak? Gitu. Kalau lo mau, lo turun sini. Nah, turun tuh semut. Saya bilang gile. Ternyata bukan cuma Nabi Sulaiman yang bisa bicara sama semut. Yusuf Sulaiman bisa. Bagi saya ini kemungkinannya besar sekali. Yusuf Mansur menggunakan uang-uang dari umat dalam bentuk investasi ini untuk digunakan demi kepentingan pribadinya sendiri. Maka ini menjadi salah satu alasan dari kami untuk kemudian memboikot warung Steak and Seek Yusuf Mansur. Karena menurut saya pribadi, dugaan terkuat kami, uang yang diinvestasikan Yusuf Mansur ke warung Steak and Seek, dugaan kuat kami merupakan uang dari para investor dalam bentuk investasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al-Walid. Diposting oleh Ali Syarif, akun X Ali Syarif atau Twitter, 16 Mei. Ingin tahu, Yusuf Mansur berbicara dengan semut. Beragama lewat dusta, Yusuf Mansur dan bisnis ilusi yang dibungkus surga. Ini akan kita bacakan tulisannya dan juga nanti beberapa komentar yang menarik dari netizen. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan selamat kepada Bapak Zaini Mustafa yang hari ini sedang berada di Tanah Suci, yang sedang menunaikan ibadah haji. Semoga beliau sehat walafiat sampai kembali pulang ke Indonesia, panjang umur dan diberi haji dan mabrur. Pak Zaini Mustafa ini adalah advokat atau pengacara yang menangani kasus-kasus yang beririsan dengan nama Yusuf Mansur atau bersentuhan langsung dengan nama Yusuf Mansur. Kasus investasi batubara, Paytrend dan yang lain sebagainya, teman-teman. Pak Zaini Mustafa adalah satu-satunya pengacara yang bertahan hingga hari ini. Ada beberapa pengacara yang menangani kasus-kasus Yusuf Mansur ini, kemudian pada akhirnya saya tidak tahu alasannya apa sehingga kemudian berhenti di tengah jalan. Namun Pak Zaini Mustafa ini adalah orang yang sampai hari ini masih istiqomah, kemudian memperjuangkan kasus-kasus, memperjuangkan para korban untuk kemudian menuntut haknya dalam hal ini kasus-kasus yang menyangkut nama Yusuf Mansur, teman-teman. Baik, dari Fusilat News, ini adalah tulisan dari Bapak Ali Syarif. Beragama lewat dusta, Yusuf Mansur dan bisnis ilusi yang dibungkus surga. Dalam satu ceramahnya yang beredar luas di YouTube, Yusuf Mansur dengan wajah meyakinkan berkisah tentang sedekah Rp500 yang berubah menjadi 500.000. Lalu 500.000 menjadi 500.000, lalu menjadi 500 juta, bahkan 5 miliar. Di lain kesempatan ia bercerita tentang perjumpaannya dengan Nabi Muhammad SAW. Juga percakapannya dengan semut dan ikan-ikan di pasar yang meloncat sendiri ke dalam keranjang. Cerita-cerita ini begitu menakjubkan, dramatis, dan tentu saja mendapat tepuk tangan serta tangis haru dari jamaah yang memadati majelis. Tapi kenyataan ternyata tidak sesyahdu cerita. Mereka yang percaya dan menyerahkan uang kepada sang ustadz melalui berbagai lini bisnis syariahnya, mulai dari Paytrend, proyek hotel patungan, hingga investasi haji dan umrah, satu persatu mulai merasa ditinggalkan. Uang tidak kembali. Janji manis berubah menjadi senyap. Yusuf Mansur dulu melenggang dari satu panggung ke panggung lain, ceramah di mana-mana, tampil rutin di televisi, dan menjadi rujukan utama bagi mereka yang mencari keajaiban lewat sedekah. Tapi itu masa lalu. Kini panggung-panggung itu makin sepi. Stasiun televisi yang dulu memperebutkannya sudah tak lagi menayangkannya. Undangan ceramah pun surut. Popularitasnya runtuh, bukan karena fitnah, tapi karena realitas yang tak bisa lagi ditutupi oleh kisah-kisah ajaib yang ternyata fiktif. Di sinilah letak problemnya, ketika agama dijadikan kemasan untuk menutupi kegagalan, bahkan kejahatan, dusta dibungkus doa, kebohongan dilapisi dalil, manipulasi diselimuti narasi karomah, semua tampak religius tetapi sejatinya menipu. Pada 2017, Yusuf Mansur mendorong publik untuk berinvestasi dalam aplikasi Paytrend yang digadang-gadang akan menjadi solusi digital keuangan umat. Ia menyebutnya sebagai bentuk jihad ekonomi, bahkan menyamakan sistem bisnisnya dengan Gojek dan Grab. Investor pun berbondong-bondong menanamkan uangnya. Namun pada 2022, Otoritas Jasa Keuangan dalam hal ini OJK menyebut izin Paytrend telah dicabut. Dalam laporan keuangan perusahaan, kerugian tercatat
terus membengkak. Sebagian besar mitra kehilangan arah, bahkan modal. Tak ada transparansi, apalagi pertanggungjawaban yang jelas dari sang ustadz. Skema yang sama terjadi dalam proyek-proyek investasi lainnya, hotel syariah, apartemen, dan tabungan haji. Ratusan orang menyerahkan dana mereka karena percaya pada imajinasi Yusuf Mansur sebagai ustadz, image Yusuf Mansur sebagai ustadz, pengubah nasib lewat sedekah. Tapi banyak dari mereka yang kemudian merasa menjadi korban janji kosong. Sebagian besar belum juga mendapatkan haknya. Beberapa menggugat ke pengadilan, sisanya hanya bisa menangis sembari berharap pada keajaiban yang tak kunjung datang. Kisah Yusuf Mansur menunjukkan satu hal yang menakutkan dalam praktek keberagamaan kita, bukan keberagamaan kita hari ini. Bagaimana agama bisa menjadi alat yang efektif untuk menutupi kebusukan? Bagaimana popularitas ustadz, jubah putih, dan kalimat-kalimat subhanallah bisa membuat publik kehilangan daya kritis, bahkan membenarkan kebohongan yang terang benderang. Padahal agama tidak pernah memerintahkan dusta. Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyuruh umatnya menipu dengan dalil menebar keberkahan. Tidak ada dalam syariat yang menghalalkan memutarbalikkan fakta hanya demi membungkus ambisi dan kepentingan pribadi. Sayangnya, ketika dusta dibungkus agama, yang terjadi bukan sekedar penyesatan, tetapi juga penghancuran kepercayaan umat. Mereka yang semula bersemangat bersedekah kini mulai ragu. Mereka yang percaya pada narasi keberkahan kini merasa ditipu. Kerusakan ini lebih dalam dari sekedar kebangkrutan finansial. Ia menyentuh inti dari keberagamaan itu sendiri. Maka publik seharusnya tidak diam. Kita harus berani menyebut kebohongan sebagai kebohongan. Bahkan jika ia dibungkus jubah putih dan dikutip dari ayat suci. Beragama tidak bisa didasarkan pada mimpi-mimpi kosong, apalagi pada janji-janji sedekah yang beranak pinak dalam bentuk angka-angka bombastis. Kejujuran adalah prinsip iman, dan keadilan adalah wujud tertinggi dari ketakwaan. Yusuf Mansur telah mempermainkan keduanya, dan dalam dunia yang waras, ia seharusnya dimintai pertanggungjawaban. Betul, dalam dunia yang waras, Yusuf Mansur seharusnya dimintai pertanggungjawaban. Dan memang, bicara Yusuf Mansur, popularitasnya hari-hari ini menurun. Ini bukan karena fitnah seperti yang ada dalam tulisan ini. Ini karena adalah fakta yang mulai terkuak satu persatu, teman-teman. Bahwa Yusuf Mansur di masa lalu sangat banyak bercerita mengenai dongeng gitu. Sering saya katakan ini adalah dongeng dan sebuah omong kosong yang kemudian dibenarkan atas dasar agama, teman-teman. Berbicara Yusuf Mansur tidak terlepas dari cerita-cerita dia yang kemudian banyak mendapatkan keajaiban. Yang mana hal ini membuat kita bingung, teman-teman. Apakah dia ini seorang nabi yang kemudian mendapatkan mujizat? Karena setahu saya perbedaan mujizat dan karomah ini kita dapatkan dengan di saat kita membutuhkan, dan kebanyakan dari karomah ini orang-orangnya sudah tidak ada, baru kemudian ceritanya tersebar gitu. Tapi ini diceritakan kemana-mana gitu. Yang menjadi pertanyaan, dia ini yang diceritakan ini mujizat, kebohongan, atau memang dia ini dukun, teman-teman? Karena nabi terakhir yaitu Rasulullah SAW adalah orang yang terakhir kemudian menerima mujizat gitu. Setelahnya itu tidak ada lagi. Berbicara Yusuf Mansur, banyak cerita-cerita dia yang menurut saya itu fiksi, bahkan fiktif, teman-teman. Mari kita simak video berikut untuk memperkuat cerita kita hari ini, teman-teman. Jadi waktu itu nasi nggak datang. Waktu itu masih di tingkat kepolisian, nasi cadongan ya, nasi yang cuman sama toge, tahu satu dibelah dua gitu. Saya udah prepare dari kemarin. Kalau nasi nggak datang, saya punya sepotong roti. Saya simpan di bawah bantal-bantalan saya. Benar, sampai jam 11 siang itu nasi nggak datang. Nah, saya makanlah roti saya nih. Tapi begitu saya mau makan, seperti ada suara di kepala saya. Lu lihat no semut. Coba lu bagi tuh semut supaya lu dapat makanan. Itu suara bunyi bener-bener. Bener-bener suara seperti itu. Coba lu lihat semut. Nah, saya turunlah dari balai batu saya, terus saya dialog sama semut. Saya bilang begini, little bit demonstrasi sedikit coba. Gimana ngomong? Mut, lo mau roti nggak? Gitu. Kalau lo mau, lo turun sini. Nah, turun tuh semut. Saya bilang gile. Ternyata bukan cuma Nabi Sulaiman yang bisa bicara sama semut. Yusuf Sulaiman bisa. Jadi kalau saya melihat cerita-cerita Yusuf Mansur ini, dia banyak terpengaruh dari kisah-kisah masa lalu, gitu. Kisah-kisah mukjizat dari para nabi di masa lalu. Saya menduga bahwa kenapa dia berbicara
dia bercerita bisa berbicara dengan semut, ini tidak lain dan tidak bukan dia melihat cerita dari Nabi Sulaiman alaihissalam, teman-teman. Dan banyak cerita Yusuf Mansur yang lain. Terus terang saja ini membuat kita muak, teman-teman. Kok bisa hal-hal seperti ini tumbuh subur di negeri kita gitu. Ada banyak orang-orang yang dianggap suci. Ada banyak orang-orang yang dianggap sudah seolah-olah maksum, teman-teman. Padahal kan kita sudah jelas-jelas sekali dalam Islam itu bahwa hanya Rasulullah SAW yang dijamin kemaksumannya, karena Nabi terakhir, teman-teman. Sisanya nggak ada lagi gitu. Tapi kok hari-hari ini banyak gitu, celupkan tangan diminum, dianggap itu sebagai penyembuh dan segala macam, sampai mereka ngantri, sampai sesak napas, bahkan ada yang meninggal gitu. Percaya ada yang menggandakan bisa menggandakan uang, percaya ini dan itu segala macam. Kenapa negeri kita ini tumbuh subur hal-hal seperti ini? Karena minimnya edukasi mengenai agama. Ketika berbicara agama, ketika kemudian ada yang memakai sorban, baju putih dan segala macam, lalu kemudian berbicara sepotong dua potong ayat, itu sudah dianggap oleh orang-orang kita sebagai orang yang disucikan gitu. Padahal tidak seperti itu, teman-teman. Contoh yang paling sederhana, kebanyakan dari kita orang kalau sudah berangkat haji dan pulang dari haji itu dianggap sudah lebih mumpuni agamanya dibanding kita gitu, yang tidak berangkat haji. Sudah dianggap ilmu agamanya mumpuni, bahkan disuruh menjadi imam gitu, imam sholat gitu. Padahal kan tidak seperti itu. Dia berangkat haji hanyalah memenuhi salah satu rukun Islam gitu, memenuhi kewajibannya gitu, beribadah, bukan belajar agama di sana. Ada perbedaan antara orang yang naik haji sama orang yang pergi ke Mekah, Madinah untuk belajar agama, beda, teman-teman. Tapi di negeri kita, masyarakat kita kebanyakan menyamakan itu gitu. Ini saya tidak bicara umum ya, tapi ada orang-orang yang seperti itu gitu. Bahkan mungkin bisa lebih banyak gitu. Saya sekali lagi tidak mendiskreditkan orang-orang yang memakai baju koko, orang-orang yang memakai sorban, orang-orang yang memakai kopiah, sarung dan segala macam. Atribut-atribut agama apapun itu. Tapi saya mengatakan bahwa di negeri kita, masyarakat kita kebanyakan, ketika ada orang yang memakai atribut agama, lalu kemudian berbicara sepotong dua potong ayat, itu langsung dianggap sebagai orang yang paham agama. Langsung diikuti perkataannya segala macam, bahkan bahasa kasarnya disembah, teman-teman, secara tidak langsung gitu. Secara tidak langsung. Jadi hal-hal seperti ini harusnya kita kurangi dan bahkan kita hindari hari-hari ini gitu. Karena kalau tidak, orang-orang seperti Yusuf Mansur ini akan ada banyak gitu. Berbicara agama segala macam, membuat usaha, bisnis, investasi segala macam, ujung-ujungnya umat merugi. Tapi yang menjadi menarik, yang menjadi fakta menarik adalah ketika di sisi lain umat merugi, umat kemudian bangkrut dengan investasi yang mangkrak, kok bisa Yusuf Mansur malah berinvestasi di warung stick and stick? Malah bisa ikut mengembangkan warung stick and stick? Ini kan menjadi satu keanehan gitu. Kok bisa tidak ada bisnis investasi yang dia bangun itu sukses, tidak ada bisnis yang dia bangun itu berhasil, tapi kok dia bisa kaya raya? Ini kan yang menjadi tanda tanya besar saya kepada Yusuf Mansur hari ini. Bisnis apa yang Yusuf Mansur bangun sampai dia bisa sekaya hari ini gitu? Dari awal, ini sama dengan pertanyaan Hotman Paris. Awal mula sampai Yusuf Mansur kaya raya itu bisnis apa yang dibangun? Kalau sekarang kan dia bisa cerita gitu, oh saya punya investasi di sini, saya punya saham di sini, saya punya saham di sana, saya punya saham di warung stick and stick, saya punya saham di sini. Bisa saja dia bercerita, tapi kan track record riwayatnya sampai dia kaya raya itu dari mana? Ini kan menjadi tanda tanya besar. Apakah kemudian dari cerita-cerita ajaib dia ini gitu? Apakah memang betul cerita-cerita ajaib Yusuf Mansur bahwa dia bersedekah 500.000 menjadi 5 miliar? Atau mungkin justru karena cerita-cerita itu, cerita-cerita keajaiban itu, hingga kemudian membuat orang-orang ini percaya dengan dia, sehingga kemudian mau berinvestasi dengan bisnis-bisnis yang diinisiasi oleh Yusuf Mansur, yang pada akhirnya semua bisnis-bisnis ini mangkrak, yang kita tidak tahu sampai hari ini kemana duitnya, digunakan untuk apa, kok bisa mangkrak, alasannya kenapa, kan tidak ada semua ini penjelasannya. Lalu kenapa semua bisnis investasi yang dibangun oleh Yusuf Mansur ini mangkrak, tapi Yusuf Mansur bisa berinvestasi di warung stick and stick, ikut mengembangkan warung stick and stick, lalu kemudian menjadi salah satu orang di warung stick and stick.
Dengan jelas Yusuf Mansur mengatakan bahwa di tahun 2010 dia ikut bergabung dengan dan mengembangkan warung Stick and Stick bersama Jody Brotoseno. Ini kan menjadi tanda tanya besar. Kok bisa usaha yang dibangun semuanya mangkrak, semuanya bangkrut, tapi dia masih kaya raya gitu. Sementara Yusuf Mansur ini, kalau sekarang mungkin lebih tertutup, tapi di waktu lalu dia sangat terbuka sekali. Semua bisnisnya diceritakan gitu. Bahkan masih rencana pun sudah diceritakan gitu. Jadi jelas bagi saya bahwa sumber penghasilan dari Yusuf Mansur bagi saya bukanlah suatu hal yang bisa dijelaskan secara masuk akal dan logis. Karena kalau teman-teman riset, kalau teman-teman searching, saya tidak tahu ya. Yang jelas sepanjang yang saya tahu, sepanjang hasil riset saya tidak pernah menemukan Yusuf Mansur ini punya riwayat, punya track record sebagai bisnismen, sebagai seorang yang kemudian membuka usaha dari nol hingga membuat dia kaya raya seperti hari ini. Selain bisnis-bisnis investasi dia yang semuanya hari ini mangkrak. Dia bicara valuasi 20 triliun, valuasi 4 triliun dari Patreon dan segala macam. Tapi kan ujung-ujungnya omong kosong gitu. Bahkan yang mau beli pun nggak ada gitu. Bahkan dia tidak mampu mengembalikan uang-uang dari para mitranya gitu. Bahkan dia tidak mampu menggaji karyawannya gitu. Lalu, dari mana kita mau percaya bahwa orang ini berbicara benar gitu? Dari mana kita mau percaya bahwa Yusuf Mansur ini tidak mengambil uang-uang dari para umatnya gitu, lalu kemudian menggunakan untuk kepentingan diri sendiri? Bagi saya, ini kemungkinannya besar sekali. Yusuf Mansur menggunakan uang-uang dari umat dalam bentuk investasi ini untuk digunakan demi kepentingan pribadinya sendiri. Maka ini menjadi salah satu alasan dari kami untuk kemudian memboikot warung Stick and Stick Yusuf Mansur. Karena menurut saya pribadi, dugaan terkuat kami, uang yang diinvestasikan Yusuf Mansur ke warung Stick and Stick, dugaan kuat kami merupakan uang dari para investor dalam bentuk investasi. Ada kemudian investasi batubara, Patreon, Hotel City, Moya Vidi, tabung tanah, umroh merdeka, dan segala macam. Uang-uang tersebut kemungkinan besar digunakan untuk kemudian berinvestasi, digunakan oleh Yusuf Mansur untuk berinvestasi ke bisnisnya lain. Salah satunya adalah warung Stick and Stick. Maka hari ini dan seterusnya kami akan terus menyuarakan untuk memboikot Yusuf Mansur dan memboikot warung Stick and Stick Yusuf Mansur. Khalid Al-Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Stick and Stick, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya jaku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Patreon kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkak, bikin program Moya Vidi kau gatot, bikin bisnis Hotel City ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Jadi kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, bikin aplikasi Patreon kok macet, bikin program umroh merdeka kok mampet, bikin program tabung tanah kok rungkak, bikin program Moya Vidi kok gatot, bikin bisnis Hotel City ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak.
Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot. Apa sih ujub bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut. Bikin aplikasi PayTran kau macet. Bikin program umroh merdeka kau mampet. Bikin program tabung tanah kau lungkat. Bikin program moya CD kau gatot. Bikin bisnis hotel city ya bacot. Semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya. Ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian dia steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ucup kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawabnya Mansur. Kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar. Sampai mana kau kabur, akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step.